Jadi kalau sore masih perjalanan, jadi saya pilih malam. Baik Bapak Ibu, ini ada 54 orang. Saya mulai saja ya. Saya share screen. Kalau misalkan nanti terlihat, mohon konfirmasi. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah terlihat? Sudah, Cak. Sudah. Oke. Cak. Ya, oke. Terima kasih. Jadi materi hari ini adalah publikasi bersama e-book ber-ISBN luar negeri. Bapak Ibu tentunya yang mengikuti webinar hari ini sudah menyiapkan bukunya masing-masing. Mungkin ada beberapa yang belum, ikuti saja dulu. Nanti kalau tidak jelas ya ditanyakan, bisa japri-japri saya sepuasnya. Jadi publikasi bersama e-book ber-ISBN ini adalah materi lanjutan yang sempat terpotong waktu di Jakarta karena keterbatasan waktu. Di situ saya memberikan draft kepada beberapa peserta dan itu nantinya wajib dipublikasi. Mungkin baru ada yang baru bergabung ya. Jadi profil singkat saya itu penulis full time. Saya menulisnya itu di 3 tempat biasanya, Fiverr, Draft2Digital, sama Warrior Plus. Sudah menulis 8 tahun, income konsistennya itu baru datang 3 tahun terakhir. Dan alhamdulillah dari semua tulisan yang saya publikasi, 66% orang yang pernah beli tulisan saya pasti beli lagi. Ini adalah statistik yang diangkat di akun Fiverr saya. Kemudian, ya, yang paling penting ini Bapak Ibu, saya juga rajin withdraw dari luar negeri, dari royalti yang saya dapatkan dari buku dan lain-lain. Nah, Draft2Digital ini adalah apa ya? Bagian kecil cara untuk mendapatkan royalti tadi. Nah, hari ini kita belajar cara publikasi e-booknya. Tujuan webinar ini ada 2. Jadi nanti Bapak Ibu mampu mempublikasikan e-book ke Draft2Digital. Yang kedua, mendapat ISBN gratis yang legal dan diakui secara internasional dalam waktu 2 hari kerja. Insya Allah 2 hari kerja. Jika Bapak Ibu submit bukunya sesuai SOP yang saya berikan dan tidak plagiasi. Kemudian seperti biasa Bapak Ibu, saya selalu ada door apa Bapak Ibu? Door Prize. Surprise. Jadi ingat sertifikasi 3 bulan. Gorontalo belum dapat, Cak Firman. Nice. Oma belum dapat. Jadi door prize ini nanti hanya saya berikan kepada teman-teman yang nantinya berhasil submit e-booknya ke Draft. Suaranya kecil betul, Cak Firman. Halo. Ah, Ya. jangan anggun kali. Baru cakep Jadi kalau berhasil publikasi, berhasil submit ya, nanti publish tidaknya urusan lain. Pokoknya submit dulu. Pokoknya berhasil submit, layarnya difoto, kirimkan ke WA saya, nanti tak kasih ini. Materi premium, publikasi buku cetak ke Draft2Digital. Yang kita pelajari hari ini adalah e-booknya. Materi premium ini adalah publikasi buku cetaknya. Seperti itu. Jadi nanti bagaimana 100% ilmu praktek ya, cara menekan biaya pengiriman buku karena kan dari Amrik tuh bukunya. Terus caranya menghemat biaya cetaknya dan lain-lain ada semua di sini. Ini materi premium. Tidak saya jual, tidak saya bagikan secara cuma-cuma, hanya saya berikan kepada teman-teman yang berhasil submit bukunya ke Draft2Digital. Mau hari ini, mau besok, pokoknya berhasil submit, saya beri ini. Siap Bapak Ibu? Siap. Ya. Iya, siap sekali, Cak. Sebelum kita
praktek publikasi, saya absen dulu untuk kelengkapan karena ini penting. Jadi siapkan file tulisan yang formatnya Microsoft Word. Ya, bersih mulai bab 1 menggunakan heading untuk bab dan subbab. Kalau bab itu headingnya heading 1, kalau subbab itu headingnya heading 2. Coba sekarang masukkan di chat. Nomor 1 sudah siap apa belum? 1 siap gitu. Yang tidak siap bilang tidak siap. Nomor 1 Cak. siap. Cak, saya di jalan, Cak. 15 Oh iya. menit nyampe, Cak. Oh iya, tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Diikuti saja dulu. Yang ada di laptop atau yang di HP, coba di chat. Saya ingin tahu. Nomor 1 sudah siap apa belum? Cak, kalau artikel Cak yang 1.500 kata itu bisa masuk tuh Cak? Oh, tidak bisa. 1.500 kata itu belum dipandang sebagai e-book. Kalau e-book itu minimal 5.000 kata. 5.000 kata insya Allah aman. Kalau 1.500 kata, nanti draft to digital biasanya dikembalikan itu filenya. Karena terkesan spam. Jadi kalau cuma artikel, kenapa tidak dipublikasikan di blog saja? Kalau buku ini ranahnya sudah beda. Jadi, lain lagi kalau misalkan itu artikel, ada beberapa artikel dibuat antologi jadi buku, itu beda cerita. Itu bisa kalau antologi. Oh, kalau antologi bisa ya kita gabung bisa. beberapa. Bisa. Tapi yang hak ciptanya itu berarti kita aja. Misalnya kan begini Cak, siswa kita minta membuat artikel, nah, kemudian kita gabung kayak buku kita tuh kan. Nah, Ya. jadi yang hak ciptanya kita. Ya, ya pemilik Boleh. akun draft to digital itu. Oke, Bapak oke, Ibu oke. buat akun draft to digital itu kan tidak mudah. Ada verifikasi NPWP, terus habis Iya. itu ada verifikasi identitas. Kan kalau anak masih kecil kan nggak punya NPWP tuh. Iya. Ya, jadi ada pertanggungjawabannya, Bu ya. Ini buku ber-ISBN, ada pertanggungjawaban hukumnya. Jadi draft to digital itu ingin memastikan yang mempublikasi ini orang-orang benar, bukan robot, bukan anak-anak, bukan orang-orang iseng. Kemudian nomor 2. Cak, tunggu dulu Cak. Kalau kumpulan antologi puisi gimana Cak? Boleh antologi puisi, antologi cerita, antologi apapun boleh. Tetap bisa dapat ISBN. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, saya yakin Bapak Ibu nanti sepanjang saya menjelaskan ini ada pertanyaan lebih lanjut. Dicatat saja dulu, nanti di akhir ya, agar tidak mengganggu prosesnya. Tanyakan. Kalau masih tidak cukup japri, pasti saya jawab. Itu Bu. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya, Oke, Ya, yang kedua, Cak. akun draft to digital yang sudah diisi form pajaknya plus KYC. KYC itu verifikasi KTP. Coba di chat, 2 siap apa belum? Gimana KYC? KYC itu biasanya sesudah ngisi form pajak, draft to digital, ada semacam email verifikasi. Di situ kita disuruh untuk mensubmit KTP ya. Mensubmit KTP itu KTP-nya difoto bolak-balik dikirimkan ke balasan email itu tadi. Itu KYC. Kepanjangannya Know Your Customer. Kalau ada yang tertinggal tidak apa-apa, nanti bisa nyusul. Banyak kok temannya yang sudah. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, cover depan. Jadi nanti bukunya dikasih cover ya. Dan covernya itu tidak perlu bolak-balik seperti buku cetak. Jadi cover depan saja, nomor 3, cover depan ukuran 6x9 inci. Filenya Itu kita yang desain, Cak. Oh iya toh. Iya, Bapak Ibu sendiri yang desain. Makanya cuma file file cover itu hanya depan saja, tidak perlu file belakangnya. Hanya file depannya, di situ ada memuat nama pengarang, terus ada gambarnya, ada judulnya, udah itu 3 unsur itu tadi. Nomor 3, cover siap, oke. Kemudian nomor 4, ini mungkin ada yang belum, akun PayPal ya Bapak Ibu ya. Bisa ini bisa menyusul nanti. Banyak tutorial akun PayPal. Jadi Bapak Ibu nanti selepas webinar ini, coba browsing di YouTube cara membuat akun PayPal. Bagi yang belum punya, buat aja di situ gratis kok. Cara verifikasi bagaimana dan lain-lain. Banyak tutorialnya di YouTube. Banyak kawan-kawan kita di Indonesia itu yang sudah memanfaatkan PayPal.
Saya sendiri pakai PayPal itu sudah 11 tahun, Bapak Ibu, untuk terima pembayaran luar negeri. Nomor 5, Izin, Cak, ukuran cover ini kok kayaknya saya lihat di laptop nggak ada ya. Ukurannya berapa, Cak? 9x6 atau berapa ya? ukuran cover. Halo, siapa tadi yang bertanya? Halo, Cak. Ya, Iya, kenapa? ukuran cover itu berapa tadi, Cak? 6 kali 9 inci. 6x9 Dimensi. inci ya. Iya. Ibu, tolong di-mute. Ini ada suara Oke, motor makasih, lewat. Cak. Iya, sama-sama. Nomor 5, ya, Bapak Ibu kalau bisa sediakan 2 laptop atau ikuti webinar ini melalui ponsel sehingga resource komputer tidak terganggu saat praktek publikasi. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau misalkan ini kan nanti saya share screen ya, step-stepnya seperti apa. Daripada Bapak Ibu switch tab terlalu sering, lebih baik punya 2 laptop. Salah satu dibuat join, salah satu dibuat praktek. Atau salah satu itu dipakai pakai ponselnya, kemudian laptopnya digunakan untuk praktek mensubmit buku di draft to digital. Ini hanya saran, kalau misalkan ada Bapak Ibu yang mungkin internetnya tidak kuat dan lain-lain, ini bisa membantu trik itu. Kemudian nomor 6, internet yang stabil. Saya berdoa semoga Bapak Ibu di sana, meskipun kita berbeda lokasi, semoga tidak hujan ya. Karena saya juga terganggu kalau hujan. Insya Allah lancar kalau tidak hujan. Baik, saya langsung saja. Bapak Ibu silahkan saya beri waktu, siapkan filenya, Microsoft Word sama file cover. Saya juga demikian. Ini akun saya siapkan filenya dulu. Tungguin 5 menit. Iya, ya. Saya juga lagi buka filenya, buka file yang saya mau publish hari ini. Izin, Cak Firman, kok saya nggak nemu ya berapa ya kalau di laptop itu, Cak? Kenapa? Ukuran 9x6 inci itu Kak, saya nggak nemu gitu. Ukurnya supaya mudah, Ibu pakai Canva saja, desain pakai Canva. Di situ bisa diatur ukurannya, 6x9 inch dimensinya. Kalau misalkan Ini masuk berapa ya? Konversi ke senti. Kalau tulisannya, Cak, itu ukuran kertasnya berapa, Cak? Tidak, itu bebas kalau tulisannya. Kalau ukuran ukuran font, ukuran kertas itu nanti tidak terlalu berpengaruh. Jadi settingan aslinya Microsoft Word itu biarkan saja, tidak apa-apa. Hari ini Bapak Ibu, yang akan saya publikasikan adalah bunga rampai yang Bapak Ibu buat. Ya. Jadi kalau dulu itu ini sudah saya membuktikan bahwa kalau di draft ISBN ini antologi esai itu yang ini menjemput kesuksesan yang ke Jakarta. Terlihat ya Bapak Ibu? Terlihat. Ya, ini contoh harapan nanti kalau sudah jadi itu seperti ini modelnya. Ini judul, terus ini by-nya ini perkumpulan penulis motivator nasional, terus ini kode bukunya, ini ada kode ISBN, ini kode penjualannya. Kalau diklik nanti bisa tembus ke Apple Books dan lain-lain. Ini publikasi sudah ke Apple Books, Rakuten Kobo, Script, Tolino, Overdrive, Biblioteka, ini harganya. Baker and Taylor, Viblio, Borobox. Itu. Jadi nanti dipublikasikannya ke sini secara internasional dan bahasa Indonesia pun bisa. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya akun Draft to Digital sekarang pergi ke akun Draft to Digitalnya, masuk ke My Account. My Book, kok My Account, My Book. Sudah masuk Draft to Digital.
Halo. Halo. Halo, sudah, Cak. Oke. Bapak Ibu, ini nanti prosesnya saya usahakan seefisien mungkin dan sepelan saya mampu. Tapi kalau masih tertinggal, Bapak Ibu ikuti saja. Nanti kalau ada yang tidak jelas, japri saya, tidak apa-apa. Saya kawal sampai dapat ISBN, insya Allah. Ini ya, sudah masuk sini, klik add new book. Kemudian, Bapak Ibu, yang pertama kali diisi adalah ini, covernya, front cover art. Nah, ya ini kita pakai yang I have front cover art. Kalau ini dicentang, dia akan bilang front cover itu dibutuhkan loh. Jadi mau nggak mau kita harus centang yang bawah ini, I have front cover. Terus covernya kita upload. Klik browse, kemudian pilih covernya. Kalau cover saya ini tadi yang bunyinya Ruang Ketiga, Mahakarya Anies Baswedan. Setelah diupload, ya, saya ulangi lagi deh. Pertama, ini front cover ini tadi ya, di sini bulat-bulatnya itu diklik, kemudian browse, habis itu pilih filenya, nanti muncul di sini. Kemudian book title, judul bukunya ditulis apapun yang ada di sini, ditulis. Jadi di sini ada tulisan Bunga Rampai. Saya tulis Bunga Rampai, sorry. Tulisannya harus besar kecil ya, jangan besar semua. Kalau besar semua ditolak. Harus besar kecil tulisan judul sesuai EYD. Orang barat juga punya EYD. Bunga Rampai antologi SBMN. Karena ini ada subjudulnya, saya kasih titik 2. Ruang Ketiga. Mahakarya Anies Baswedan. Ini Bapak Ibu sambil ngisi kolom judulnya juga ya. Jadi bisa progresif. Kemudian language ini kita pilih bahasa Indonesia, jangan sampai lupa. Karena ini language ini jangan sampai lupa diganti bahasa Indonesia ya. Tulisannya Indonesia ada di abjad I. Indonesia, kemudian seriesnya ini kosongi saja. Kemudian ini publishernya kasih saja PPMN. Juz author, perkumpulan penulis. Kalau Bapak Ibu tidak ada authornya, ini bisa ditambahkan di sini ya. Jadi misalkan Bapak Ibu kalau misalkan sudah daftar biasanya langsung ada kok namanya di sini. Kalau saya ini by default ini pakai ini perkumpulan penulis motivator nasional. Kalau tidak ada add new author. Kalau tidak ada ya, kalau ada ya sudah. Ini saya contohkan yang tidak ada. Add new author. Kasih nama aja. Misalkan siapa? Unyil. Add author. Unyil di author. Kalau misalkan Bapak Ibu lebih dari 1 ya, ini kan sudah ada 2 nih. Add saja sampai 5. Ya. Unyil. Bocil. Cak. Ya. Nanya, Cak. Oh, cover tadi kalau kita simpannya PDF nggak bisa masuk. Betul. JPG. Aduh. Ini loh Bu, tulisannya ya, lihat ya. JPG or PNG itu filenya lebih berat daripada JPG. Jadi jangan mempersulit hidup Anda. JPG saja. Kalau ada PDF, PDF-nya di screenshot aja tuh. Oh gitu ya. Iya, PDF-nya di screenshot-nya tadi jadi cover. Siap. Udah jadi JPG itu browse. Ya, ini izin Cak, saya di cover keluarnya download full size itu Cak. Oke, mana tuh Cak? Tidak usah ditekan. Tidak usah ditekan. Download full size-nya ini saya juga ada di tombol di sini. Oh iya. Iya, tidak usah ditekan ya. Siap, Biarkan siap. saja. Siap.
Makasih. Bapak Ibu yang punya tugas kelompok ya, ini covernya ini outer name-nya apapun penulisnya di sini itu dimasukkan. Ini kalau untuk contoh saya, karena ini adalah antologi dan ada logo PPMN-nya, jadi outer name hanya saya tulis satu. Kalau menambahkan tadi ya klik add new author, terus habis itu tambahkan nama, saya tambahkan lagi misalkan apa ya, saya ingat-ingat nama kucing saya, Bapak Ibu. Bella. Cak, maaf, Yang tanya. mudah diingat. Cak, Ya, maaf. Itu kalau ini bahasanya bukan author, tapi apa? Publisher nggak, Bapak? publisher ini kasih nama akunnya Ibu. Jadi misalkan gitu. itu akunnya siapa, kasih publishernya itu. Oh gitu, ya siap-siap. Baru yang jadi- bawahnya ya, yang author ini ya, yang Iya, nama-nama di cover. karena author belum tentu mempubliskan buku itu, ya kan? Oke, ya. Publisher Terima di sini, ya, Ya. publisher di sini saya ketik PPMN karena ini bukan buku saya. Meskipun Oke. ini akun saya, tapi karena ini antologi rame-rame, ya bisa saja saya tulis di sini Muhammad Firman, cuma saya menghormati organisasi, itu aja. Tapi yang benar sebenarnya publisher itu nama yang menerbitkan, ya nama Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan itu buku solo, publishernya Ibu, author name-nya juga Ibu, seperti itu. Oh, ya. Oke, Ya. saya lanjut. Filter by Sachs. By Sachs ini kategori. Kategorinya itu macam-macam, Bapak Ibu. Di sini ada antiques, collectible, advertising, biografi dan lain-lain ya. Kalau untuk yang relevan, jadi misalkan ini kategori buku. Kalau untuk jadi untuk kategori ini, karena ini isinya itu tentang antologi dan pengalaman yang memotivasi dan lain-lain, saya ambil yang self development. Nggak ada, coba kata self aja. Self-help. Ini ada affirmations, communication, social skills. Paling aman Bapak Ibu ya. Itu ambil yang kategori ini loh. Paling aman itu. Self-help. Self-help ini adalah kategori buku-buku yang menuntaskan masalah dalam diri sendiri maupun masalah dalam organisasi. Itu self-help namanya. Mungkin kalau di Indonesia Bapak Ibu pahamnya mungkin kategori kesehatan, politik, sosial budaya, dan lain-lain. Kalau di sini dunianya beda. Kategorinya banyak dan mungkin Bapak Ibu ada yang kurang familiar di sini. Ini juga ada kalau Bapak Ibu bingung apa ini sebenarnya, pakai ini saja ya. Self help, kemudian klik general ini, general. Udah. Selesai. Ini bisa ditambahkan sampai maksimal 3. Saya sarankan maksimal 3. Bisa satu saja ini saya sarankan ya, self help general. Udah. Ini saya kasih 2 sebagai contoh bahwa dikasih kategori banyak pun juga bisa. Seperti itu. Kemudian prioritas search term. Ini yang ada hubungannya dengan buku. Jadi sekiranya ini di toko buku online ini kalau orang ingin menemukan buku Bapak Ibu, mereka itu harus cari apa sih? Jadi misalkan buku Bapak Ibu itu tentang tips memancing. Jadi di sini Bapak Ibu tulis tips memancing. Memancing ikan, enter, memancing masalah, enter. Ada ya Bapak Ibu, bukan memancing masalah, saya hapus. Nah, seperti itu. Ini search term ini sama dengan keyword. Kalau di sini, karena ini antologi, jadi saya tulis nih di sini antologi. Gitu. Anies Baswedan. Kata kunci, semacam kata kunci. Jadi seperti Bapak Ibu ketika membuat skripsi atau tesis, biasanya kalau dibuat artikel, itu kan ada toh di bawahnya kata kunci dari abstrak itu apa saja. Sama persis seperti itu. Ini saya ambil kata 2 aja, antologi sama Anies Baswedan, sudah cukup. Sampai sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Ada yang terhambat? Silakan. Saya Cak izin Cak, mau memastikan aja.
Kebetulan saya pilihnya di marketing ini, Cak. Ya nggak apa-apa. Ya, Terus marketing bisnis ada di ekonomi sini. berarti bisnis dan ekonomi, kemudian marketing, terus ditulis, Cak, marketingnya tentang apa gitu. Enggak, dipilih. Judulnya tentang apa? Topiknya tentang apa? Digital marketing. Ya tulis saja di sini search term-nya digital marketing. Oh gitu. Itu Ya. seperti itu ya. Ini ada kok Yang marketing. Ya, ada marketing. General aja, general. Saya pilih business and economic, terus marketing. Itu aja ya, Cak? Iya, betul. Ya, siap. Ada lagi, Makasih. Bapak Ibu? Saya yang filter filter Sedikit ya. Filter bisa basic. apa Bisa. itu? Diisi apa? Ini adalah untuk kategori. Oh, jadi milih yang bawahnya itu tanpa Iya. mengisi yang atas itu kotak itu tanpa diisi. Iya, ini tidak diisi tidak apa-apa. Cuma Oke. saya jadi nanti misalkan Bapak Ibu ada education nih. Ini diklik nih sesuai dengan kategori saya. Education. Ya. Seperti apa? Ini dicari. Iya, Kalau oke. Kak Firman, Ya. saya Oke. apakah boleh kita mengupload itu dalam satu hari beda, misalkan hari ini education, besoknya kita mau marketing, gitu boleh nggak? Ya, itu sebenarnya nanti mau saya jelaskan di akhir, berhubung ditanyakan sekarang tak jelaskan. Oke, sekarang. duluan Oh, ya. nanti nanya Jangan. aja. Ya, Nanya. Kak ya, Firman. Bentar, Terlalu satu-satu ya. ya, Satu-satu ya. Hah? Saya jawab. Itu mah bisa. Bu Dewi, jangan sebentar. Yang lain sebentar. Sebentar, saya mute dulu. Saya mute Di dulu. publish. Bentar, saya jawab pertanyaannya Bu Dewi dulu agar runtut. Bu Dewi, kalau untuk publikasi jangan terlalu nafsu. Di draft digital itu, kalau misalkan sudah publikasi, terus besoknya publikasi lagi, biasanya mereka nggak mau terima. Dimampatkan dulu, nanti minggu depannya baru karyanya itu diangkat seperti itu. Jadi tidak langsung besoknya jangan. Ini bukan artikel, ini buku. Jadi nanti draft digital itu jangan sampai curiga lah. Orang ini nulis apa kopas apa gimana, seperti itu. Bahaya, nanti akunnya bisa di-ban. Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang lain ya perhatikan ya, jangan terlalu nafsu untuk publikasi. Diatur saja minimal seminggu Izin sekali. masuk, Cak. Ya, silakan. Ini mau nanya, kalau buku kumpulan puisi itu untuk filter biseknya itu apa yang pas? Ya, oke. Untuk Poetry. subjektifnya? Terlihat poetry. Poetry. Ya, ini ada poetry nih, diklik Oh, ini poetry ya. Ya, poetry. Ada Ya, makasih, klasik, Cak. ya, seperti itu. General saja kalau bingung. Ini poetry apa? General saja. Oke, siapa lagi? Izin Siapa masuk, lagi? Cak. Asrul Ya, Uyuni silakan. NTB. Siapa itu? Ibu Asrul Uyuni NTB. Ibu Asrol, silakan. Terima kasih. Tadi saya sudah mengetik ya untuk publishernya, karena yang tugas yang Cak berikan itu kan, saya yang mempublish, saya tulis nama saya, lalu di author name, karena itu kan berlima yang buat, boleh semuanya. dibilang. Nah, tapi baru saya ketik 2, tapi ketika yang ketiga saya ketik kok nggak mau gitu loh, hanya 2 itu saja. Oh gitu. Sementara pakai gini Bu, itu mungkin ada di akunnya Ibu sendiri. Sementara coba diketik yang bisa dulu, yang 3 itu tadi. Karena di saya ini mau dipakai author 5 masih bisa. Ya, bunyi Oh, kebetulan tadi waktu ngetik ada nama salah seorang teman, huruf kapitalnya yang awalnya saya belum salin, akhirnya saya hapus gitu yang ketiga. Lalu saya tambah lagi dengan yang benar tulisannya, kok enggak mau gitu. Oh ya, ya ketik nama author yang baru. Oh gitu. Ketik nama author yang baru. Enggak. Oh gitu. Kalau sudah Yang diketik tadinya enggak bisa diedit. Iya. Oh, udah diketik enggak bisa diedit. Terima kasih. Satu-satunya cara ya menambahkan nama author yang baru, enggak apa-apa. Tambahin. Ini saya 5 juga bisa. Ayo, siapa lagi yang ada kendala? Di filter Ayo, basic. Cak, Basic di bagian itu- prioritas lagi, Cak. Cak, Halo, apa? Ibu Wirda, silakan. Di prioritas ini kan ada antologi, ada Anis. Kalau yang kita tugas yang kemarin itu kan apanya tuh? Namanya. Kalau Bu bingung, ya bingung. Maksudnya topik apa Judulnya pakai? kan mengobati rasa malas, mengobati malas.
Iya, Nah, itu itu self help. Self help itu apa ya? Ilmu untuk mengobati permasalahan pribadi sekaligus permasalahan orang lain, terutama di ranah kepribadian dan lain-lain. Itu self help. Masukkan self help saja, terus ini general, nggak masalah. Seperti ini self help general. Saya zoom deh, saya zoom in. Nah, seperti ini ya. Oh, self help. Saya juga pakai ini, nggak masalah. Sebetulnya kalau kategori ini nggak perlu terlalu jadi permasalahan, Bapak Ibu mau masukkan seperti saya dulu pun nggak masalah, karena buku ini kan nantinya bahasa Indonesia ya. Orang bule itu nggak begitu paham isinya, jadi dipikir sudah betul gitu aja. Tapi kalau bahasa Inggris mungkin nanti dikomentari. Saya sering seperti itu kategorinya keliru, tapi kalau bahasa Indonesia nggak pernah dikomentari. Udah sampai sini ya, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Kalau ada yang masih ingin bertanya nanti chat saya lewat WA. Ini kemudian kita klik start ebook. Semuanya klik start ebook bagian bawah tombol biru. Nanti muncul seperti ini. Sekarang ini sambil nunggu ya. Yang volume number kosongi, Cak. Hah? Volume number Oh iya, bawahnya kosongi. Ibu Iya. Cak, masih tinggal share time-nya, Cak. Kenapa? Share time-nya itu diisi, Cak. Ya, search term itu keyword. Ya, keyword itu sama seperti Bapak Ibu kalau membuat tes atau skripsi itu kan di bawahnya summary itu kan ada keywordnya. Jadi misalkan bukunya tentang memancing, ya tulis di situ memancing, tips memancing, memancing yang handal dan lain-lain, yang ada hubungannya dengan judul. Upload final manuskrip. Ini kita browse, kemudian upload filenya, Bapak Ibu. Ya, ini file saya bunga rampai ya. Jadi perhatikan di sini harus murni dari bab 1. Kata pengantar, daftar isi, apa-apa itu dihilangkan. Murni dari bab 1. Bunga rampai kalau sudah di sini kita ya, bunga rampai antologi esai PPMN ruang ketiga Mahakarya Anies Baswedan. Ini adalah judulnya. Muncul di sini dan di sini kita masukkan deskripsi. Deskripsi buku ini adalah yang orang baca sebelum mereka memutuskan untuk membeli. Biasanya saya marketingnya itu dari sini. Jadi saya sering melabeli diri saya royalty plus income konsisten tanpa marketing. Itu sebenarnya marketingnya itu secara intrinsik, secara tidak langsung. Jadi saya akan contohkan sedikit di sini, Bapak Ibu. Cara menulis deskripsi. Ini adalah kata pengantar yang dibuat oleh Bu Ketum ya. Ini saya copy paste nih di sini. Bapak Ibu yang misalkan bingung deskripsinya diisi apa, copy paste aja yang di bab 1 yang pendahuluan yang misalkan ya topiknya tentang malas. Kenapa sih orang malas dan lain-lain. Misalnya saya tambahkan seperti ini. Dalam buku ini Anda akan belajar tentang seperti itu idealnya. kalau kita pakai bahasa sendiri itu kan kadang-kadang tidak sesuai dengan SPOK, boleh? Misalkan malas, nah, kayak kita bikin satu apalagi argumen lagi boleh? Boleh. Boleh. Pesan saya satu, jangan perfeksionis. Nanti nggak selesai. Oke, siap. Ya, kebiasaan orang banyak modifikasi. Oh, ini kok jelek ya, mundur lagi. Oh, kok jelek ya, mundur lagi. Nggak publis. Padahal Bapak Ibu, publikasi buku Anda atau artikel Anda yang kedua selalu lebih baik daripada yang ke-1. Yang ketiga selalu lebih baik dari yang kedua. Orang itu belajar dari pengalaman, bukan dari kesempatan yang diundur-undur. Jadi misalkan di sini terbiasa mendengar orang ketiga, masyarakat yang masyarakat. Penasaran apa yang disuguhkan oleh Pak Anies Baswedan ke PPMN. Mengapa PPMN begitu spesial? Sampai jumpa di dalam buku antologi. Oh, sorry, bukan sampai jumpa. Temukan semua jawaban di dalam
Jadi kata-kata yang membuat orang itu penasaran. Ini buku isinya apa sih? Apa sih yang membuat spesial? Seperti itu. Deskripsi itu pentingnya di situ. Orang itu pertama kali lihat cover. Kalau beli buku ya. Lihat cover. Yang kedua, lihat deskripsi. Apalagi yang dilihat? Kalau tidak dua itu. Lihat pengarang juga. Anda siapa? Anda bukan penulis, bukan public figure. Kecuali kalau Anda public figure. Buku apapun yang ditulis itu ada aja pembacanya. Kayak bukunya siapa itu? Bukunya Anies Baswedan itu ya. Dia mau nulis apapun, mau se-mainstream apapun topiknya, ada aja yang penasaran. Ini lagi nulis apa sih? Tapi kalau Anda bukan siapa-siapa, kemudian masuk ke pasar internasional apalagi, itu orang mesti lihat dua hal. Covernya seperti apa, terus deskripsinya. Menarik atau tidak, worth it atau tidak kalau kita keluarkan uang untuk itu. Kemudian, is this collections ex omnibus book bundle? Ini dicentang kalau misalkan Bapak Ibu punya kumpulan cerita yang dijadikan satu. Kumpulan cerita ya, bukan kumpulan puisi, kumpulan cerita pendek. Ini dicentang. Kalau bukunya tentang kumpulan cerita. Kalau tidak usah diapa-apakan. Kemudian di bawah ini Bapak Ibu ada e-book ISBN. Kalau tidak punya, ini diklik give me a free draft to digital ISBN. Jika sudah punya, ini diklik I want to use my own e-book ISBN. Diketik ISBN-nya, seperti itu. Ini karena buku ini masih baru, tidak ada ISBN-nya, saya ingin dapat free ISBN. Saya centang, saya puteri. Sampai sini Bapak Ibu, ada kendala? Saya, Cak. Ya, silakan. Ketika tadi saya klik start ebook, itu ada peringatan seperti ini. Tulisan warna pink kayak gini. At least one BISAC subject is required. Nah, itu apa yang belum saya centang ini? Apa yang belum saya isi? Ya, Kenapa muncul kategorinya. seperti itu? Kategori. Ibu belum memasukkan kategori. Yang tadi tanda plus itu kan cuma diklik saja atau ada Itu submitnya? itu diklik, kemudian dipilih yang sesuai kategorinya apa. Kalau tadi saya kan self help, kemudian saya pilih itu tadi toh self help, terus habis itu general. Oh iya, tadi hanya baru self itu terus general. Ya. Oh ya udah. Oke. Kemudian yang cover itu ternyata masih download full size. Saya ganti itu JPG. Ini kok masih nggak berubah-berubah ya? Masih ada tulisan download full size. Nggak usah dihiraukan, langsung aja. Oh, nggak usah dihiraukan. Ya. Ya. Start ebook. Oke, sudah, terima kasih. Oke, ada yang terkendala? Izin bertanya lagi, Cak. Diniarti, Cak. Ya, silakan Ibu Sri. Makasih. Ini saya bertanya untuk kumpulan puisi ini apa langsung satu puisi itu langsung satu halaman atau disambung saja dengan puisi-puisi yang lain? Maksudnya Kemudian seperti apa itu? Maksudnya misalnya satu puisi itu satu halaman ataukah karena misalnya puisinya pendek itu nanti puisi berikutnya itu bisa di satu halaman itu gitu maksudnya. Itu terserah Ibu. Jadi tidak berpengaruh. Iya. Oh iya. Kemudian ini masalah nama juga, Cak. Apa kita menggunakan nama satu saja atau di setiap puisi itu biasanya kami kan kalau nulis puisinya setiap satu puisi tulis nama gitu. Apakah cukup satu nama saja? Autornya. Ya. Untuk enggak maksudnya di puisinya itu di naskahnya. Itu juga terserah Ibu. Oh iya, enggak artinya tidak mempengaruhi. Iya. Ibu ikut ke Jakarta. Ikut. Ya, ikut. Ibu dapat buku antologi kan? Dapat. Ya, di buku antologi itu kan juga ada judul, kemudian di bawahnya ada nama toh. Iya. Ya. Itu juga sudah saya publikasikan di sini dan setiap kali ada judul baru saya juga beri nama. Tidak apa-apa. Oh iya. Maksud saya karena ini kan puisinya banyak, kemudian penulis solo apa cukup satu aja yang paling depan gitu maksud saya, Cak. Kalau memang karya orang lain tetap cantumkan namanya, hargai. Oh iya, makasih. Ya.
Iya. Ada lagi? Saya, Cak, Ya, untuk deskripsinya itu apakah mesti harus kita tambahkan di bawah seperti yang Cak ketik itu? iya. Usahakan segini. Gimana maksudnya? Yang di deskripsinya itu. Kenapa? Kan tadi itu mesti harus ditambahkan kata-kata yang bernuansa supaya menarik begitu. Oh, itu Apakah opsional. opsional? Oke, Mau baik. murni Terima kopas kasih. dari bab 1 tidak masalah. Oke, sip. Tapi kalau Mantap. saya, Bapak Ibu, ya sayang gitu loh. Buku nulisnya Oh, udah lama, nggak terjual. Kan ya, Oke, terima gitu kasih, ya. Cak. Iya, kalau saya Terima ya, kasih, Cak. ya enggak saya sia-siakan kesempatan. Cak, Ya, nanya saya- ya, izin nanya. Ya, Bu Zai. Ibunya Maya. Oke, terima Ini kasih, kan Cak. pas kita copy paste ke draft buku ini ya, Cak. Misal seperti novel kan ada bab-babnya. Terus kita memasukkan setiap bab itu langsung preview aja ya? Atau gimana di sini? Ibu sudah melalui tahap ebook description ini, sudah nulis deskripsi terus next ya tadi. Sudah continue tadi. Belum sih nanya. Nanti saya kayaknya Oh ya, bukunya ya langsung submit satu file itu bab 1 sampai terakhir. langsung aja ya. Iya, enggak, Langsung di copy ke sini ya. bukan di copy, di-upload. Di-upload semua ya. Ya, di-upload semua. Satu file, jadikan satu file. Kalau tidak satu file tidak bisa. Oke. Berarti yang di Word-nya aja yang kita pakai pet preview itu ya. Jadi Ya. jadikan satu Word. Ya. Ya, oke. Oke, Bapak Terima Ibu. kasih, Cak. Ya. Step selanjutnya, mungkin nanti ada yang tidak sempurna dan mungkin ada yang sepanjang perjalanan nanti ada yang gagal publikasi dan lain-lain. Jangan panik ya, jangan panik. Kalau misalkan tidak nutut atau gagal publis, japri saya nggak apa-apa. Tak temani. Give me free digital ISBN, kalau sudah diklik continue. Ini diklik continue ya Bapak Ibu. Kita klik continue. Sudah dikasih deskripsi, klik continue. Ya, oke. Jadi isi otomatis Bapak Ibu. Ini coba dilihat apakah daftar isinya sudah tepat sesuai bab 1, bab 2-nya Bapak Ibu atau tidak. Kalau misalkan tidak tepat, Bapak Ibu klik ini yang tombol oranye. Help, these aren't my chapters. Ini diklik. Kalau misalkan Bapak Ibu mendeteksi, loh, ini kan bukan bab 1-ku, ini bukan bab 2-ku. Biasanya ada permasalahan di heading. Nah, ini nanti kita punya opsi di sini. Benar tak ini? Atau ini heading yang benar? Seperti itu. Karena ini saya sudah benar, ya tidak saya hiraukan. Ini sudah benar ini. Nah, terus habis itu di sini kita centang title page. Title page itu nanti, jadi habis cover itu ada namanya halaman judul ya. Halaman judul dibuatkan sama draft digital, otomatis. Copyright page tentang juga. Dedication ini optional, kalau saya tidak pernah. Dedication itu kayak Bapak Ibu nulis skripsi, nulis tesis itu biasanya saya dedikasikan untuk suami tercinta, istri tercinta, anak-anakku yang sudah membantu, tukang fotokopi, Bapak Ibu dosen. Itu dedication. Also by ya Bapak Ibu nanti kalau publis kedua, ketiga ya, ini dicentang enggak apa-apa. Jadi also by ini untuk marketing ya. Kalau saya biasanya ini saya centang, kemudian saya taruh end of book. Jadi orang itu biar tahu, selain buku ini, Bapak Ibu nulis buku apa lagi. Nanti diarahkan, ini loh belinya di sini. Itu yang bikin. Salah satu fitur yang bikin klien itu, atau pembaca saya ketagihan. Jadi habis baca buku saya, di halaman terakhir ini, end of book, ini mereka bisa lihat, saya sudah publikasi buku apa aja. Seperti itu. End of book. New release email notification sign up, centang saja. Jadi kalau misalkan ini nanti orang yang beli itu ada opsi. Kalau aku jadi kalau misalkan saya itu ada publikasi buku baru, nanti orangnya di email otomatis. Si A ini loh habis publis buku baru, kamu nggak pingin tahu, nggak pingin beli, itu draft digital yang melakukannya. Itu kenapa saya bisa punya royalti tanpa marketing itu ya salah satunya karena itu diotomatiskan oleh sistemnya draft digital sendiri. Bapak Ibu bayangkan coba, orang ingin punya buku di luar negeri, semudah itu, dan sangat dipermudah.
literasinya begitu maju. Bahkan daftar isi aja dibuatin. Ya, enak loh Bapak Ibu. Kalau ini tidak dimanfaatkan, rugi. Terus teaser ini tidak perlu. About author tidak perlu, ini optional. About publisher juga optional. Ini kalau di sini saya tidak centang. Karena ini apa namanya, sifatnya itu antologi. Antologi kan authornya banyak ya. Tidak saya centang. Kalau saya pribadi untuk apa namanya itu seperti buku solo ini saya centang. Jadi nanti di bagian belakang buku adalah Mr. Firman, adalah apa-apa. Tapi tidak Cak, wajib. kenapa tidak bisa dicentang, Cak? New release-nya. Tidak bisa dicentang. Apa? Tidak bisa dicentang. Apanya yang tidak bisa Yang new release. Rilis apa? New release email ini katanya release dicentang. email. Iya. Iya. Nggak bisa dicentang. Kalau nggak bisa dicentang nggak usah. Mungkin karena Ibu masih baru. Ini kan saya Iya, sudah iya. publikasi di sini 3 tahun. Oh Baru iya, seperti iya. ini. Mohon izin, Cak. Ya. Saya baru sudah sampai upload final manuskrip. Setelah itu langsung klik browse atau download dulu. File sudah saya masukkan. Oh, nggak usah di-download, nggak usah di-download. Udah tahan aja dulu di situ, jangan diapa-apain. Biarkan, enggak usah di browse atau apa. Iya, nggak usah. Wis tahan dulu, nanti tunggu saya sampai selesai ya. Ini kan yang saya bantu kan nggak hanya Ibu, kan banyak orang yang masih awal. Makasih. Saya bantu. Ada lagi yang bermasalah di sini? Teasernya juga di checklist. Teaser nggak usah. Ini nggak usah ya, 4 ini nggak usah. Oke, oke. Terus kalau sudah ini di save dan continue. Kalau saya terlalu cepat bilang ya Bapak Ibu. Ini saya sudah pakai yang paling slow. Cuma khawatirnya tertinggal apa enggak. Halo Cak, kalau Halo. saya bisa dicentang yang new release-nya, nggak apa-apa ya? Oh ya nggak apa-apa. Berarti Lanjut ada, ya? berarti mungkin alamat email berpengaruh. Tapi ini Cak, tadi saya new release saya centang. Ternyata setelah saya save and continue, kembali lagi ke halaman itu. Apa harus dihilangkan saja centangnya? Sepertinya itu masalah sistemnya draft to digital. Oh iya. Kalau misalkan saya bisa, saya kok nggak bisa. Udah gini aja, new release itu nggak usah dicentang. Nanti setelah acara ini saya tanyakan ke supportnya draft to digital, itu kenapa kok bermasalah. Nanti saya follow up ke grup ya. Amannya gitu aja. Jadi bukan salahnya Bapak Ibu. Kalau setahu saya itu kalau misalkan kita masih baru biasanya nggak aktif. Tapi kalau sudah lama biasanya aktif. Lamanya kapan? Ya biasanya kalau sudah ada penjualan buku. Jadi oh ini orangnya tidak spam. Kasih marketing seperti itu. Tapi nanti tetap saya klarifikasi. Insya Allah. Sudah muncul seperti ini Bapak Ibu? Sudah. Ya. Saya Sudah. belum muncul, Cak. Tadi Belum belum muncul saya seperti ini. browse. Cak, kok enggak ada layarnya, Cak? Saya enggak muncul di description soul between itu. Ini adalah yang tidak muncul, perhatikan layar saya saja dulu. Mungkin itu apa internet atau gimana, kendala teknis kan banyak macamnya. Sebentar, Lihat. ini ada save and continue itu please select a location for the also by page. Itu apa ya, Cak? Di step Setelah save continue, sebelumnya. tapi ada tulisan. Suaranya tidak jelas. Please select. Mana permasalahannya Ya, di mana? tapi setelah save Save and continue, Ini terus diklik. di atas itu tidak berubah setelah gambar buku itu yang tadi Ini ada gambar tulisan buku. please select a location for the also by page. Apa ada yang kurang Oh. centang ya? Ada yang kurang dicentang, ada Ya, yang kurang tadi dicentang. Ini titel tadi buku, also by ini location-nya itu pilih mau di awal buku atau di akhir buku. Also by itu ketika Bapak Ibu punya buku lebih dari satu, itu nanti mau promosinya itu mau ditaruh ya. di depan Pilihnya apa di yang mana ini, belakang, Cak? gitu aja. Ya, terserah. terserah. Ya. Depan boleh, belakang boleh. Ya. Hmm. Oke, terima kasih. Oke, ya. Ya, kalau sudah di sini Bapak Ibu, ini adalah model layoutnya ya. Jadi bisa dipilih ini. Ada modern watercolor, ada hiasan. Ada corner, ada deco. Ini biasanya untuk cerita-cerita model-model seperti ini bagus. Ada misteri ya, clue, romance.
Biasanya kalau cerita-cerita romance pakai background gini, apa namanya, hiasan, fantasi dan lain-lain. Saya ambil yang saja, yang non fiction. Saya ambil yang biasa saja. Kemudian ini ada, misalkan ini ada phrase cap ini ya. Phrase cap, drop cap itu yang tulisan besar di sini. Kalau phrase cap itu hilang. Atau biasanya ada satu tulisan di awal itu besar. Kemudian kalau ini none, tidak ada. Ini saya pilih none semua. Ini Bapak Ibu sambil lihat-lihat. Kalau panah yang kecil, panahnya ada satu ini untuk melihat per halaman. Sudah betul apa tidak? Kalau yang panah dua ini untuk melihat per bab. Per babnya sudah betul apa tidak? Sudah jadi otomatis ini Bapak Ibu. Nekat berbau berkah. Mudahnya mengenal, tidak semudah melupakan. Kalau misalnya salah, misalnya Cak, ini masih bisa diedit? Kenapa? Masih bisa diedit yang teks yang ada di sini? Halaman-halamannya? Yang edit bisa, boleh, tapi ya ulangi mulai dari step 1. Oh. Ya, udah. Kirain di sini aja. Biarkan dulu. Biarkan saja. Tidak sempurna pun tidak apa-apa. Ini publikasi pertamanya kan. Iya. Nggak usah Cak, ini memilih sendiri dia, memilih drop cap dan raise cap. Ya, kalau memilih sendiri coba Ibu pakai yang ini ya. Choose a template ini Ibu pilih textbook. Jadi non fiction textbook. Nanti Ibu bisa memilih pakai drop cap atau tidak. Kalau saya tidak. Kalau saya tidak nonaktifkan. Berarti saya itu pilih yang biasa. Oh, yang biasa ya. Kalau ini puisi ya, temanya puisi ya bisa pakai yang ini. Banyak kok model-model. Apa? Ornamen namanya, ornamen buku. Nah, di sini ada download MOBI, download EPUB, download PDF. Ini kalau misalkan Bapak Ibu ingin tahu hasil jadinya seperti apa kalau dibaca. Ini enggak usah di-download enggak apa-apa. Kalau di-download juga boleh. Kalau Bapak Ibu pakai download MOBI ini biasanya pakai, kalau Bapak Ibu punya Amazon Kindle Fire, itu tablet yang khusus baca buku ini pakai MOBI atau EPUB. Ada aplikasinya di Google Play Store itu MOBI Reader atau EPUB Reader gitu, kalau nggak salah. Ini klik I have reviewed this manuscript and approved for release for distributions to any sales channels I select on the next page. Centang ya? Ya, diklik. Saya kalau baca bahasa Inggris dengan logat Jawa itu nggak bisa cepat, Bapak. Kalau baca bahasa Inggris dengan logat Inggris itu bisa lancar. Ini kita klik save and continue kalau sudah. Next step 4. Gimana Cak kalau prosesnya belum tuntas terus langsung save and continue itu bisa diperbaiki nggak? Ya, pertanyaannya sama dengan Ibu yang barusan. Bisa diperbaiki, bisa upload file baru, tapi harus mengulangi dari step 1. Jadi menulis deskripsi, menulis judul, mengupload cover, terus kategorinya dipilih seperti tadi bisex gitu, bisex tadi itu. Jadi saran saya ya untuk sekarang jangan terlalu perfeksionis dulu lah. Ini kan step-step ini kan juga saya rekam. Yang penting bagaimana caranya buku itu hari ini publis. Mau salahnya seperti apa? Buku itu hari ini publis. Itu misi kita hari ini. Kalau misalkan kita, ini salah, ini kayaknya kurang bagus dan lain-lain, nggak publis Bapak Ibu. Tujuannya kita di sini belajar dan yang saya bantu di sini tidak hanya Ibu, gitu. Jadi mohon pengertiannya, mohon kerendahan hatinya untuk bisa mengikuti, meskipun tidak sempurna, tidak apa-apa. Makanya di Jakarta kemarin kan saya bilang, cintailah tapi tidak sempurna. Itu salah satu triknya agar itu tidak ada beban. Terus ini digital book price. Ini Bapak Ibu sekarang nurut dulu ya. Nanti saya ceritakan asal usulnya angka ini dari mana. Pokoknya sekarang nurut dulu. Ketik 2,99. Ketik 2,99. Nurut saja dulu. Itu nanti angkanya dari mana, nanti saya jelaskan di akhir. Ini masalah marketing. Ketik saja dulu 2,99. Terus ini ya, Bapak Ibu bisa pilih titik.
titik dalam bahasa Inggris, titik dalam di luar negeri itu, di barat itu, titik itu adalah representasi dari koma. Justru koma itu dianggap titik. Titik dianggap koma. Iya, Pas pakai koma, titik. ini nggak muncul angkanya. Pas pakai titik muncul angkanya. Iya, nggak usah pakai koma, pakai titik aja. Kan tadi saya bilang, kalau di luar negeri, titik itu jadi koma. Kalau koma jadi titik. Ya gini, Bapak Ibu. Di mana langit dipijak, di situ Langit dijunjung. Di mana bumi dipijak, di situ langit Junjung. dijunjung. Jadi publikasi kita ini kan tidak melalui platform Indonesia ya. Kita langsung tembuskan ke luar negeri supaya bisa dapat ISBN tanpa perantara. Selama ini Bapak Ibu pakai publisher Indonesia, mereka toh dapat ISBN-nya juga dari luar negeri. Dapatnya dari mana? Ya salah satunya ini. Daripada pakai perantara, kan lebih asik, lebih menyenangkan kalau bisa dapat sendiri tanpa perantara. Kan seperti itu. Betul. Ini subscription service ini biarkan saja. Jadi nanti ini ya Bapak Ibu ya, buku Bapak Ibu ini terpajang di Australia, Belgium, Kanada, Prancis, Italia, Netherlands, New Zealand, Portugal. Seperti itu. Go internasional. Siap Bapak Ibu? Kalau sudah siap, klik submit. Kalau sudah diklik submit muncul seperti ini ya. Ini saya jelaskan satu-satu. Saya jelaskan satu-satu ya Bapak Ibu. I am the original creator. Ini kalau misalkan Bapak Ibu menulis buku itu dari awal sampai akhir. Murni karya Bapak Ibu sendiri. Kalau yang kedua ini, I have secured the rights to release this content from the copyright holders. Jadi Bapak Ibu punya buku yang dituliskan orang. Ya. Bapak Ibu membeli copyright dari orang tersebut. Membeli copyright dan itu sekarang jadi bukunya Bapak Ibu. Terus habis itu di atas namakan Bapak Ibu, pilih yang kedua. Kalau this book is public domain itu seperti cerita-cerita yang tidak dijual. Cerita-cerita yang tidak dijual, misalkan ceritanya si kancil seperti itu. Cerita si kancil itu kan bukan sesuatu suatu materi yang premium, tapi di cerita anak di situ misalkan ada ya siaran TV mengangkat cerita si kancil. Dia ngelompatin buaya, dia ngelompatin pohon dan lain-lain. Itu cerita itu bayar copyright-nya ke siapa kan tidak ada. Itu kan milik umum, cerita umum gitu loh. Cerita yang sudah ditemukan turun-temurun itu namanya public domain. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Ya, jelas. Ya, Bisa. jelas. Tapi masalahnya kalau itu diklik public domain, kalau cerita itu sudah ada di toko buku yang dicentang-centang tadi ini, yang Overdrive, Amazon, Apple Books, kalau itu sudah ada tidak akan diterima lagi. Jadi gimana ya? Paling aman itu ya mempublikasikan karya yang ditulis dari awal dari karyanya sendiri. I am the original creator. Kemudian ini I confirm dicentang. Kalau sudah diklik publish. Kita klik publish, kita tunggu. Bapak Ibu nanti kalau sudah bisa publish ya, saya pesan satu hal, ilmunya jangan disebarkan ke daerah masing-masing agar bisa bermanfaat. Nah, ini sudah ya, e-book sukses. Sukses ini maksudnya sukses untuk disubmit, belum dipublish. Sekarang Bapak, mumpung masih keluar seperti ini, screenshot layarnya atau screenshot atau foto layarnya. Jadi nanti ini untuk tiket mengambil door prize. Ini di screenshot atau di foto, kemudian kirimkan ke WA saya. Besok pagi saya lihat, saya cek satu-satu, saya kirimkan insya Allah besok pagi door prize-nya. Ya, sekarang ini difoto dulu. Kalau sudah difoto, ini adalah penawaran audiobook. Ini dilewati saja. Jadi audiobook itu penawarannya Draft to Digital ya. Jadi mereka itu punya semacam jasa membuat tulisannya Bapak Ibu itu menjadi sebuah audiobook. Audiobook adalah semacam audio yang isinya adalah narasi yang Bapak Ibu tulis. Jadi orang luar negeri itu literasinya bagus Bapak Ibu.
ya terutama di negara maju, mereka itu kalau tidak sempat membeli buku, membaca buku, mereka mati audiobook. Jadi sambil nyetir dengerin audiobook itu sama seperti membaca buku, tapi bisa disambi ngapain-ngapain. Gitu ya. Kok nggak bisa disubmit sih, Cak? Kembali lagi ke library apa mintanya lagi ke ini manajemen digital stories lagi. Oke, ini saya klik. Sampai mana? Yang sebelum submit kita kan buat tadi 2.99. Ya. Oh, preview. Sampai ke sini lagi. Kemudian iya, ke sini lagi dia. Ya, Bu Wirda, di situ ada Kita coba bacaannya, lagi Pak. I'm the original Bisa, ya. publish my book. Sampai di sini ya, Bu. Memang Sampai kembali di ke sini, awal betul. Mengobati Malas. Sampai sini. Nampak, Cak? Nah, balik lagi ke sini. Coba diklik continue. Keluar apa? Ini kan submit 2.99. Oke. Bawah. Ini nggak ada pilihan lagi yang lain kan? Sebentar. Saya gimana caranya? Library price juga diisi di sini 599, dia terisinya 5.99. Ya, Kemudian remember my store preference. Kita ya. submit. Oke, terus? Nah, Itu kok nggak ini ada? pilihannya. Oh iya, itu diklik I am the original author. Udah. Terus Ini juga centang. Oke. Nah, klik. Balik lagi nih. Itu bunyinya apa itu? Mengobati malas itu bunyinya apa bawahnya itu? Please choose a less one sales channel to proceed. Oh, sales channel. Sales channel itu Ibu coba lihat itu apa namanya? Coba scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Nah, itu dicentang, Ibu. Itu yang silang merah itu. Ayo coba. Iya, diklik. Diklik. Ya, jadikan hijau. Iya. Ya, itu yang di atas itu juga jadikan hijau itu. Semuanya. Ya, semuanya. Itu nanti bisa apa namanya? Jadi bisa disebarkan seluas mungkin bukunya Ibu. Oke. Oke, siap. Yang penting jangan merah. Ya, silakan. Ya, saya tertinggal tadi, Cak. Ya, Sampai add and matter itu, ini tertinggalnya, Cak. Apalagi yang mau dicentang di dari detail page. Coba. Bisa lihat layarnya, Ibu? Boleh lihat layarnya? Bentar. Bentar, Cak. Waduh. Mana Akses. gitu? Akses ya Allah. Ya, edit and matter, Cak. Iya, coba dilihatkan. Saya biar tahu itu sampai mana dan masalahnya apa. Masih kebaliknya gimana ya? Coba itu HP-nya diarahkan ke komputer biar saya lihat juga. Iya. Sedang, Cak. Oke. Bisa. Nggak muncul ya, Cak? Iya, coba dilihatkan, Ibu. Saya nggak kelihatan itu, lihat lampunya, Ibu. Bentar. Ini saya coba lihat. Ya, coba. Jangan goyang ya. Jangan goyang, saya baca dulu. Itu title page dicentang, Bu. Title. Iya, title. Ini. Iya. Nah, terus Copyright dicentang. Iya, terus bawah also by dicentang. Oh, ini enggak. Yang dedikas ini? Enggak usah. Enggak. Also by dicentang. Enggak. Itu bawahnya also by diklik juga. Survey location ini enggak ya, Cak? Oh iya, diklik. Ya, yaitu end of book. End of book. Iya, End of book. Iya, betul. Udah, sisanya nggak usah diklik. Iya. Sisanya ke bawah nggak usah diklik, langsung continue.
Oh gitu. Ya, Scroll, masih scroll Cak. terus. Iya, coba scroll Iya. terus ke bawah. Saya ingin memastikan bahwa itu. Yang save continue nih, Cak. Ya, terus. Ya, sudah tunggu dulu sebentar. Kalau tanya itu sekalian, Bu, sampai tuntas ya. Jadi biar nggak jadi beban. Tidak apa-apa. Saya ladenin satu-satu. Udah, terus sampai sini, terus Ya. ke bawah lagi. Ya, itu terus ke bawah lagi. Ya. Itu ada kotaan yang sebelah kiri centang, Bu. Yang Kotak kayak ini. kiri, betul. Ya. 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 Save and continue. Nah. Oke. Selesai. Itu harga. Sekarang harganya itu Ibu ketik ya, Ibu nurut saya ya. 2.99. 2.99. Udah, Ya. Coba scroll ke bawah. Itu ada merah-merah itu dicentang, ada silang merah ini, itu. Cak. Silang merah itu diklik. Ya, diklik. Ya, udah. Ya, udah. Betul. Turun lagi ke Udah. bawah. Turun lagi ke bawah. Ini teman-teman yang lain perhatikan ya. Jadi mungkin ada kendala yang sama bisa dilakukan di sini. Itu merah-merah diklik semua sampai jadi hijau. Ya, betul. Terus satunya. Ya, betul. Sip. Turun ke bawah. Terus itu diklik. Library ini kah? Ya, sama seperti tadi. Oke, bagus. Turun ke bawah. Itu. Terus submit. Betul. Sip. Submit. Nah, itu yang atas diklik. I am the original author. Ya. Nah, terus yang bawah Lalu itu, ini. yang kedua. Konfirmasi. Sorry. Ya, konfirmasi yang kotak. Iya, betul. Terus lanjut. Terus ini lagi. Yang kuning, yang oranye diklik. Oh. Itu submit sudah. Sudah. Udah. Ya, Udah jalan sampai sana. Sebentar, tunggu sebentar. Jangan keburu. Nah, sudah ya, ini e-booknya sudah sukses, sudah selesai disubmit. Ini Ibu foto ya, Ibu foto atau Ibu screenshot, nanti serahkan kepada saya, WA ke saya. Ya, makasih, Cak. Ini artinya bukunya Ibu sudah berhasil submit ke Draft Digital, nanti mungkin sekitar 2 hari kerja ISBN-nya terbit, insya Allah. Amin, makasih, Cak. Ya. Assalamualaikum. Itu disilang ya, disilang pojok kanan, sudah selesai. Ya ini ya, Cak ya. Teman-teman yang lain silakan. Dulu, Cak. Sedikit, Cak. Tadi yang saya belum selesai sampai submit, begitu saya cek mau kembali awal buat dari langkah awal, tiba-tiba bukunya sudah ada ini. Oh, bukan tiba-tiba, memang Ibu sudah pernah upload ya, berarti ya sudah ada. Gak apa-apa, lanjutkan saja. Coba di share screen-nya, saya bimbing. Oh iya, sebentar. Oh iya. Bapak Ibu yang sudah yang sudah selesai untuk publikasi ya. Jangan keburu itu dulu, jangan keburu keluar dulu, karena nanti ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait Draft Digital. Jadi bagaimana supaya akunnya itu awet, supaya akunnya itu tidak tidak di-ban, itu apa saja yang perlu dihindari, terus tips agar bukunya itu laku gimana, nanti saya jelaskan di akhir ya. Ini Cak, dia mulai dari add new book ya, tapi di situ sudah ada judul menangani anak autis tanpa panik, sudah ada di situ sama covernya segala. Ya, coba di layarnya di itu Bu, kalau bisa ditunjukkan layarnya, bisa? Ya bagus. Saya coba ini pin dulu ya. Saya pin dulu, kemudian saya zoom dulu. Oh, coba didekatkan lagi. Nggak kelihatan. Itu add new book. Terus kenapa? Add new book-nya kenapa, Bu? Sudah ini kan. Sudah tadi save sampai step belum finish. Kemudian saya save continue, tersimpan, tak bisa dilanjutkan sampai pada submit seperti yang saya konsultasikan tadi. Tapi saya mau ngulang dari awal lagi seperti yang disampaikan tadi.
Coba kita akan sekarang ulang lagi. coba sekarang di add new book lagi. Saya ingin tahu prosesnya. Mungkin ada kekeliruan di situ. Add new book. Oke. Ya, Ya layarnya biar saya kelihatan. Oke. I have front cover. Dicentang. I have front cover. tentang I have Front cover. Ya, terus di-upload covernya. Covernya di-upload. Ya. Mana tadi covernya? Filenya harus gambar ya, JPG. Oke, sudah berhasil. Terus bawa judulnya apa itu? Betul. Judulnya apa? Diketik. Menangani autis diketik ya. Ya, diketik. HP-nya taruh dulu, nggak apa-apa. HP-nya taruh dulu, nggak apa-apa. Ibu, itu karena tertinggalnya jauh sekali ya, mulai dari apa namanya step 1, nanti macetnya di mana, Ibu foto kirimkan ke WA saya ya. Nanti tak apa namanya, nanti tak tidak lanjuti. Jadi mungkin ada permasalahan akun atau gimana. Nanti saya lanjutkan dari awal. Oke, terima kasih, Cak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Izin Cak, saya lupa nih. Ini di right confirmation ini yang kita pilih, yang kita centang I have secure ya? I have secure. Coba dilihat, saya mau lihat layarnya dulu. Saya ingin lihat layarnya. Kurang jelas pertanyaannya. Halo? Halo? Waduh, gangguan. Halo, Ibu Marianis ya? Iya, Cak. Iya, tadi yang tanya siapa? Tadi udah selesai, Cak, yang ya. Marianis. Ini masuk ke sesi tanya jawab aja ya Bapak Ibu, supaya lebih kondusif. Bu Ana Sofia. Halo. Tadi ternyata yang saya upload itu sudah ini dia, Cak, sudah tersimpan. Jadi saya lanjut terus stepnya. Oh, kalau sudah tersimpan ya sudah. Ada tulisannya e-book sukses belum? Belum sih, belum. Masih ada proses, saya sedang kerjakan selanjutnya. Iya. Ya udah, saya lanjutkan kalau gitu, Cak. Iya, nanti Jabri aja Bu ya. Itu soalnya ketinggalannya udah terlalu jauh. Kasihan teman-teman yang lain. Oke, Bapak Ibu, itu saja untuk materi intinya. Saya jelaskan beberapa hal dulu yang penting diketahui ya. Ini terkait keamanan akun, terkait kestabilannya akun Drafter Digitalnya Bapak Ibu supaya awet publikasi di situ. Yang pertama, publikasi buku. Bentar, saya coba font-nya besar. Pakai font yang besar agar semua melihat. Oke, publikasi 1 minggu sekali maksimal. Jadi jangan sampai karena ini publikasinya begitu mudah, Bapak Ibu ngoyo. Saya ingin buku saya cepat publikasi semua, publis. Jangan Bapak Ibu. Bahaya. Nanti dikiranya itu bukan karya original. Logis enggak? Misalkan Bapak Ibu menulis buku hari ini, 1 buku, kemudian besoknya menulis buku, publikasi lagi, itu bukunya berapa ke atas? Kan gitu. Kan mikir publishernya itu kan nggak mau resiko gitu. Jangan-jangan ini yang nulis bukan kamu. Jangan-jangan kopas dari yang lain dan lain-lain. Kemudian yang kedua, deskripsi. Kalau ada maksimal, ada minimalnya nggak, Cak? Misalnya kalau dalam waktu 1 tahun kita tidak publish, nggak apa-apa, akunnya nggak akan hangus. Bapak Ibu, saya pernah nggak publish 1 tahun, royalti tetap masuk. Serius. Pernah saya tidak publish 1 tahun, royalti tetap masuk. Terus habis itu tahun depannya lagi aktif.
nggak masalah. Verifikasi yang seperti di awal dulu itu yang ada KTP, ada NPWP, itu cuma sekali. Terus deskripsi buku ya, deskripsi buku buat yang menarik. Kalau bisa kasih power words. Kalau itu berupa cerita ya, tips saya. Misalkan mungkin ini yang terbiasa menulis cerpen sudah biasa. Jadi biasanya kan ada, apakah Rama berhasil menyelamatkan Sinta? Rintangan apa saja yang dilalui oleh Rama dalam menyelamatkan Sinta? Temukan semua jawabannya di buku ini. Itu kalimat-kalimat yang mengundang supaya orang itu penasaran dengan isi. Kalimat menggoda ya, Cak. Ya, kalimat menggoda. Semakin banyak Bapak Ibu membaca, semakin kaya kosakata yang seperti itu. Itu tidak bisa didapat pelajaran sekolah, Bapak Ibu. Penulis yang hebat adalah pembaca yang hebat. Tidak bisa dipungkiri. Itu kalau yang di buku biasanya di halaman belakang itu kan ada tulisan-tulisan yang kayak gitu ya, Cak? Iya, kalau di buku cetak. Karena ini digital, orang bacanya lewat mana? Lewat deskripsi. Iya. Lewat kolom deskripsi tadi itu. Kalau buku cetak kan orang bisa balik buku, lihat, baca deskripsinya. Kalau dicetak ya, itu tadi ada kolom deskripsi. Menggantikan cover belakang. Itu ini. Terus yang ketiga, PayPal. PayPal ini biasanya daftarnya gratis. Tapi verifikasinya pakai kartu kredit. Yang tidak punya kartu kredit, termasuk saya, ini saya verifikasi dengan VCC atau Virtual Credit Card. Jadi dia itu bisa didapatkan melalui website-website yang ada di Google. Jadi misalkan saya contohkan ya Bapak Ibu. Caranya dapat VCC. Jual VCC, murah. Nah, ini banyak nih, ada yang jualan di Tokopedia kalau terpercaya. Jadi VCC ini fungsinya biasanya VCC ini harganya 100.000. Itu digunakan itu bisa untuk 5 tahun. Kalau Bapak Ibu tidak ingin beli VCC ya bisa pakai Genius, kartu debit Genius. Jadi nanti kartu debit Genius itu apa, cara pakainya gimana, browsing saja di Google. Browsing cara verifikasi PayPal menggunakan akun Genius atau debit card Genius. Saya ini tidak pakai, saya 11 tahun pakai PayPal tidak pernah masukkan kartu kredit. Oh, enggak punya. Juga buat apa? Cara verifikasi PayPal menggunakan akun Genius atau debit card Genius. Ini untuk penerimaan royalti. Kalau tidak diverifikasi bagaimana, Cak? Bisa menerima royalti, tapi untuk pencairan dananya ke Indonesia biasanya lebih lambat. Terus yang kedua, kadang ada surprise verification. Jadi tiba-tiba Bapak Ibu nanti disuruh PayPal untuk foto KTP dengan foto KTP selfie gitu. Jadi kayak orang pinjaman online gitu loh, Bu. Kayak gini. KTP-nya dipegang, habis itu selfie itu. Saya pernah seperti itu waktu belum verifikasi. Jadi baiknya diverifikasi. Terus rahasia keempat Bapak Ibu. Ini yang perlu Bapak Ibu tahu ya. Kalau konten buku dalam bahasa Indonesia, kemungkinan buku terjual kecil. Jadi di sini kita cari ISBN-nya saja. Kalau mau realistis loh ya. Di Draft Digital ini kalau konten ada bahasa Indonesia ya realistisnya di situ cuma cari ISBN-nya aja. Jangan punya angan-angan wow passive income dan lain-lain. Jangan. Itu beda ranah. Kalau memang pingin punya penghasilan konsisten dari sini, ini tulisan bahasa Inggris. Dan bahasa Inggrisnya itu pun harus sekelas native.
sekelas native. Kenapa? Karena bahasa Inggris yang didapat dari terjemahan bahasa Indonesia itu kaku. Tidak seluas bahasa Inggris yang diucapkan oleh native speaker. Saya beri contoh. Kalau orang Indonesia itu kalau berbicara yang pakai bahasa Inggris itu banyak kata yang dijadikan that. That person that is using laptop computer is actually my cousins atau is actually my father. Tapi kalau orang bule bilangnya cuma gini, Bapak Ibu. That guy is my father. That guy is my dad. That person is my dad. Selesai. Tidak pakai that person that is using computer, that is eating, dan lain-lain. Bertele-tele. Itu biasanya bahasa Indonesia yang dibahasa Inggriskan. Berbeda dengan bahasa Inggris kelas native. Itu kalau misalkan memang ingin profit konsisten dari draft to digital. Untungnya di sini kita bisa pakai fasilitas ISBN-nya. Setidaknya Bapak Ibu dapat ISBN. Itulah alasan kenapa tadi ada yang belum ada PayPal-nya atau bagaimana, itu bisa apa namanya? Bisa skip dulu, enggak masalah. Itu ya karena itu. Kalau Bapak Ibu planning-nya cuman submit yang berbahasa Indonesia, akun PayPal tidak verifikasi pun mungkin tidak masalah. Seperti itu. Terus yang kelima, itu jangan sampai akun draft to digital dimasuki karya Kopas. Kopas murni, jangan sampai. Sekali ketahuan akunnya dibekukan, Anda tidak bisa buat akun baru, plus di blacklist. Di blacklistnya itu dalam arti gini, kalau misalkan Bapak Ibu ketemu website sejenis draft to digital, Bapak Ibu juga nggak bisa daftar di situ. Gitu. Jadi hati-hati. Udah itu saja menurut saya. Saya masuk sesi tanya jawab lagi kalau memang masih ada. Saya ambil 3 ya. Bu Ana Sofia masih ada di sini? Saya. Halo Bu Ana. Izin. Cak. Bentar ini siapa ini? Ada 3. Coba acungkan tangan yang ingin bertanya. Saya stop share screen ya. Ini sudah dicatat Bapak Ibu yang 5 poin ini? Sudah screenshot. Ya, sudah di screenshot. Yang belum screenshot segera screenshot karena ini tidak ada di PPT. Insya Allah nanti PPT saya bagikan ya. Tapi mungkin mungkin besok karena hari ini saya mau ekspor video kemudian saya upload ke YouTube dulu. Oke, saya stop share screen dulu. Yang mau bertanya silakan. Saya ya, Cak. Saya mulai dari kiri dia. Saya mulai dari kiri ya. Ibu Diniarti Dahlan. Saya juga, Cak. Iya, acungkan tangan, Pak. Terima kasih, Cak. Yang ingin saya tanyakan ini ada 2 hal. Apa? Yang pertama yaitu terkait dengan akun PayPal itu sendiri. Ya. Seandainya kita mengganti akun PayPal itu dengan akun PayPal yang baru, apakah itu bisa kita menggantikan dengan akun PayPal yang baru? Terus yang kedua, terkait dengan yang tadi itu, apakah setiap kita mempublikasikan e-book untuk e-booknya, apakah harus nilai itu 2,99? Tetap. Oh iya, yang tadi saya jelaskan ya. Terima kasih sudah diingatkan, subhanallah. Oke. Terima kasih, itu untuk saja. Untuk PayPal ya, Bapak Ibu. Ya. Misalkan PayPal-nya itu diganti baru bisa, bahkan diganti PayPal-nya teman. Misalkan PayPal teman nih sudah verifikasi daripada ribet-ribet PayPal-ku, toh juga belum tentu dapat royalti, pakai PayPal-nya teman saja bisa. Boleh. Terus untuk angka 2,99 tadi itu sejarahnya Bapak Ibu. Di toko-toko buku luar negeri itu
ada kesepakatan tidak tertulis, ya, tidak tertulis. Jadi buku-buku yang punya range harga 2,99 sampai $10 itu sering diutamakan untuk listing, sering diutamakan untuk listing. Jadi apa ya istilahnya? Mereka itu membuat sebuah environment, sebuah lingkungan di mana kalau bisa di toko buku online itu buku itu tidak terlalu murah, tapi juga tidak terlalu mahal. Jadi range harga yang wajar itu antara 2,99 sampai $10. Kalau lebih dari itu, jangan harap laku. Kecuali ibu public figure. Seperti itu. Itu aturan. Untuk ringnya, bukunya seperti apa? Mungkin untuk ring yang 2,99 sampai $10 itu? Terserah. Oh, gitu. Tidak ada range. Kalaupun buku ibu cuma 20 halaman, tapi isinya materi premium, dijual $10 pun bisa. Siap. Ya, gitu. Terima kasih. Ya, semoga menjawab. Ibu Fitriah Kediri, silakan. Iya, saya mau bertanya ini, kalau misalkan kita mempublish buku yang sudah terbit, itu bisa ya? Bisa. Tadi kan saya jelaskan, ada kolom ISBN. Iya, Itu iya. kalau sudah punya ISBN, diklik. Iya. Ada kok. Caranya juga sama seperti tadi kah? Sama. Sama persis. Cuma tadi pada saat di tengah-tengah publikasi, ada pilihan opsi 2. Get free ISBN atau I have ISBN. Kalau sudah punya, pakai opsi yang I have ISBN tadi. Klik. Nanti ada kolomnya itu, ada kolom angka, di situ tinggal masukkan ISBN-nya. Ya, terus itu kalau misalnya buku yang sudah ber-ISBN itu sudah dalam bentuk PDF misalnya, itu langsung PDF-nya bisa dimasukkan atau gimana? Tidak bisa. Microsoft Word. Ubah Microsoft Word. Oh, terus ya tetap harus melalui SOP ya. Harus Microsoft Word, usahakan Microsoft Word. Kemudian harus pakai heading. Bab 1 itu heading. Bab 2 heading, bab 3 heading. Harus pakai aturan heading. Sebetulnya draft to digital itu punya toleransi. Dia memperbolehkan upload manuskrip dalam bentuk PDF. Hanya saja, sepengalaman saya, kalau kita upload dalam kondisi sudah PDF, jadinya rusak. Karena mereka mengkonversi filenya itu menjadi .mobi. .mobi itu adalah sebuah file yang bisa dibaca oleh device Amazon Kindle Fire, di mana di luar negeri itu biasanya dipakai untuk anak-anak kuliah. Jadi anak-anak kuliah itu nggak perlu pakai buku yang tebel-tebel, tapi khusus ada tablet yang dia itu peruntukannya adalah tablet khusus untuk membaca. Tablet khusus untuk membaca ini namanya Kindle Fire tadi itu. Itu dia pakai format Mobi. Karena dari transfernya ke Mobi, PDF itu bisa dirusak. Kalau dari Microsoft Word, insya Allah aman selamat sampai publish. Ya. Ya. Jadi bisa dilewati yang bagian-bagian awal gitu misalnya, itu bisa ya dilewati untuk tidak disertakan. ISBN. Iya. Iya bisa. Iya, iya. Terus satu lagi, untuk akun PayPal itu misalkan apa namanya, tadi katanya kan verifikasinya pakai yang VCC tadi ya, Ya itu tidak ada apa istilahnya, semacam nanti kita kan beli itu, iya beli ya. Enggak, verifikasi pakai VCC itu cuma untuk apa ya istilahnya, ibu itu orang beneran gitu loh. Cuman mereka itu memang caranya seperti itu, pakai kartu kredit. Tapi kalau tidak punya kartu kredit baru beli VCC. Ya kan kita beli VCC gitu ya, maksudnya. Kalau tidak punya kartu kredit beli VCC. Ya, nah terus kalau kartu kredit itu kan biasanya ada tagihan tuh. Nah kalau VCC itu enggak ya berarti? Sudah bayar. Oh iya. Ya sudah bayar di awal itu. Kalaupun itu pakai kartu kredit sendiri, biasanya tagihannya cuma $1 untuk verifikasi. Iya, iya, iya. Ya. Ya, terima kasih Cak Firman. Ya, semoga menjawab. Itu sekarang Ibu Nur Satya Sakti. Ibu atau Bapak? Nur Satya Sakti.
Halo, Cak. Oh, Bapak ternyata. Mohon maaf, Iya. Bapak saya panggil Ibu tadi. Iya, saya mau menanya soal yang apa namanya, yang penulisan untuk bahasa Inggris. Ya, Jadi kan kita kan nggak semuanya bisa bahasa Inggris. iya. Mungkin dari Cak sendiri ada tools atau ada jasa lah, jasa joki atau apa gitu kan, istilah ininya kasarnya, untuk kita merubah karya kita ke bahasa Inggris gitu. Nah, gini. Hmm. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan barusan. Ya. Bahasa Inggris itu yang laku di sana itu adalah karya bahasa Inggris yang native. Maksudnya gini, itu bukan sebuah karya bahasa Indonesia yang diterjemahkan, tapi benar-benar karya bahasa Inggris yang dibuat dari nol. Yang Bapak Ibu mengetiknya itu dari bahasa Inggris dari awal. Rasanya beda. Rasanya beda. Orang bule itu bisa membedakan. This is not English, the original English. This is not American English. This is not British English. This is Indonesian English. Bisa membedakan mereka. Rasanya beda. Oh gitu ya. Oke. Jadi nggak ada jalan pintas Pak di situ. Saya mohon maaf sekali. Nggak ada Oh jalan iya. pintas. Enggak, maksud saya ini kan karena kita semua nggak semuanya pandai dalam berbahasa Inggris, justru karena orang luar itu kan ada yang istilahnya native speaker, advanced speaker, professional speaker dan sebagainya. Makanya mungkin dari Cak sendiri ada rekomendasi mungkin di website atau mungkin orang yang bisa kita bayar lah istilahnya jasanya untuk mentranslate kata-kata tersebut menjadi native speaker gitu. Biar kata-katanya lebih meranah ke native speaker gitu. Kalau saya jadi Bapak, saya tidak akan membayar orang seperti itu. Oke. Siap. Alasannya adalah mereka biasanya saya beritahu, saya bongkar cara kerjanya ya. Siap. Saya nulis sesuatu di chat. Jadi yang pertama, mereka itu translate lewat Google Translate. Ya. Setelah itu, yang kedua, mereka masukkan hasilnya ke Grammarly Premium. Jadi kesalahan-kesalahan grammarnya itu dihapus. Terus habis itu dia ngaku-ngaku, ini bahasa Inggrisnya sudah diadaptasi ke native speaker, Pak. Padahal Bapak sendiri bisa melakukan tanpa bantuan orang itu. Oke. Siap, Pak. Makasih banyak ya. Makasih banyak, Cak. Grammarly Premium itu banyak sekali dijual di Shopee, murah-murah, 10.000 lifetime juga ada. Oke. Gitu. Ya, tools itu sangat berguna Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu nulis sesuatu dalam bahasa Inggris, bisa mendeteksi kesalahan otomatis. Betulkannya juga tinggal 1 klik saja. Enak. Nah, yang seperti itu maksud saya, Cak. Iya. Jadi biar enak gitu. Tapi itu tadi Pak ya. Selalu tidak ada jalan pintas dalam kesuksesan. Iya. Ngerti. Itu membantu. Alat itu membantu, tapi bukan sebuah jalan keluar yang absolut. Iya. Pengalaman kita dalam menulis juga berpengaruh. Siap, Cak. Oke, semoga menjawab. Ya, makasih banyak, Cak. Ya, Mr. Amrul, silakan. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam. Cak, mau tanya, Cak. Kalau sudah terbit ISBN ya, Cak, ya. Itu kalau nanti diterbitkan buku aslinya, bukan buku apa itu, e-book, diperbolehkan, Cak? Boleh. ISBN-nya dicantumkan. Iya, berarti Justru bisa diambil ya? Justru maka dari itu kita ke Draft Digital itu ambil ISBN-nya. Kemudian kalau untuk buku cetaknya, kan banyak tuh publisher di Indonesia yang suka nyetak murah gitu. Cetak aja ke mereka, manfaatkan usaha-usaha lokal sekitar. Tapi ISBN-nya ambil di Draft Digital, jadi lebih praktis. Oke. Buku antologi PPMN pun juga seperti itu. ISBN-nya nggak apa-apa. Oke. Apa berarti, Cak, ya? Oke. Makasih, Cak. Keren, Kak. Ilmu bermanfaat. Ya.
Ibu Tasbiah, silakan. Terima kasih. Ternyata sedikit terwakili oleh pertanyaan yang baru saja. Itu ngambil ISBN terus nanti kita ke penerbit dengan mencantumkan nomornya mungkin ya, baru dicetak seperti itu ya, Cak. Ya, hanya itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Masuk, Cak? Ya, Asrul, silakan. Cak, saya Cak. Tadi sudah alhamdulillah banyak yang masuk. Nah, kebetulan kan ada beberapa karya antologi yang pernah kita buat tapi masih belum ber-ISBN. Nah, untuk mengambil ISBN masih pakai QR CBN itu belum ISBN. Nah, misalnya kita mau upload nih untuk dapatkan ISBN-nya, tapi kan kalau antologi itu sudah jadi, antologinya sudah dicetak tapi belum ber-ISBN dan di situ yang naik nama adalah salah seorang bukan kita gitu. Apakah ini covernya itu bisa diganti sementara itu sudah dicetak, terus nama kita yang jadi atas gitu loh? Atau gimana tekniknya kalau kita mau, kebetulan antologi kan rame-rame gitu buatnya, untuk meng-ISBN-kannya itu. Gitu. Tekniknya seperti ini. Ibu boleh punya cover yang berbeda khusus untuk dipublikasikan ke Drafto Digital. Yang penting esensi isinya sama, ISBN yang buku tadi itu yang sudah dipublikasi ke Drafto Digital bisa diambil untuk buku cetak. Seperti itu. Oh, iya. Boleh punya cover yang berbeda, silakan. Berarti kita nggak plagiasi gitu ya? Enggak. Oh, iya. Kan di situ kan judulnya pasti tetap sama kan, meskipun covernya berbeda kan, judulnya juga sama kan. Ya sudah. Hanya untuk menjemput ISBN itu gitu kan? Nggak apa-apa. Ayo, makasih. Ibu Yati. Ya, terima kasih Cak kesempatannya. Oke. Ini ilmu yang luar biasa sekali Cak. Terima kasih. Ini selama ini kita kan nggak tahu bagaimana cara meng-ISBN-kan buku ini Cak. Kita bayar-bayar mahal nih selama ini, entah kita yang nggak tahu atau yang memang ya di pihak yang Cak bilang. Ya sangat luar biasa. Ini yang ingin saya tanyakan Cak. Tadi ada salah satu syarat ini untuk salah satu kelengkapan untuk publikasi itu yang kedua, kita kan harus menyiapkan akun Drafto Digital yang sudah diisi form pajaknya. Sementara tadi saya hanya dengar aja Cak, karena saya belum isi pajaknya gitu. Makanya saya ikuti saja tadi, tapi saya sudah punya aplikasinya ini, sudah saya buat akunnya gitu Cak. Apakah bisa itu? Tuh, Cak, terima kasih. Saya punya tutorial Ibu untuk cara pengisian pajaknya. Iya. Ibu punya nomor WA saya? Ada aja. Ada, ya sudah nanti. Ibu japri saya, nanti saya balas dengan tutorial pajaknya. Itu teman-teman sudah dapat semua itu. Oke, terima kasih Cak. Mungkin ini Ibu saya tinggal atau ya maklum lah Cak, orang udah tua-tua ini Cak. Makanya japri aja. Kalau terlewat, saya kawal sampai dapat. Oke, terima kasih. Saya juga ada niat nih Cak, kami dari sekolah kita kan alhamdulillah dipercaya oleh Bupati sebagai sekolah pelopor literasi. Jadi kami bulan Oktober mau ngundang Cak ke sini. Insya Allah. Oke, kalau Cak punya waktu. Ya, luar biasa Cak. Terima kasih Cak. Ya, sama-sama Ibu. Oke, ada lagi? Sudah tidak ada? Saya Cak. Oh, Ibu lagi. Oh ya. Ya. Satu lagi, seperti misalkan tadi ada ontologi nih, misalkan sudah dicetak dan ber-ISBN sebanyak 200 misalkan. 200 apa? Nah, misalkan 200 buku. Oh, 200. Cetakan. Oh, sudah dicetak. Terus. Ya. Misalkan yang lain itu sudah mempublishnya. Nah, kemudian saya mau mempublish juga gitu. Apakah itu masih diperbolehkan atau bagaimana? Itu buku cetaknya sudah dipublish lebih dari 2 kali. Ya. Misalkan kan banyak itu yang mau mempublish itu, apakah itu akan berpengaruh atau bagaimana? Sepertinya sepertinya Bu ya, feeling saya. Sepertinya akan terdeteksi plagiasi. Kalau sudah dipublikasikan lebih dari, maksudnya dipublikasikan oleh orang yang berbeda selain Ibu. Sepertinya kan itu kan ontologi misalkan. Di situ kan ada ontologi. Ya, itu maksud saya. Ya, itu antologinya kan sudah
Maksudnya sudah dipublikasikan lebih dari 1 kali oleh Ya. orang yang berbeda gitu. Iya. Ya, jangan. Udah cari aman aja. Dapatkan akun Draft2 Digital itu enggak mudah loh, Bu. Nanti kalau akun itu hilang, Ibu di blacklist. Jangan salahkan Iya, saya sudah ya. peringatan. Itu makanya kita bertanya ini jangan sampai Iya. salah nanti kan kita Iya, membuat apa-apa. sebuah karya, kemudian kita memberikan, nah kalau orang bisa, lain publish, ya gimana Cak? Kalau bisa karyanya masih fresh, aplikasi aman. Siap. Tapi kalau karyanya Makasih. sudah bertahun-tahun, terus habis itu ini kayaknya bagus nih kalau dipublikasikan, jangan. Kalau sudah bertahun-tahun gitu, jangan. Siapa tahu itu tulisannya sudah dipakai orang, dikopas orang ke sana ke sini, jadi sosial media, jadi apa namanya, ke websitenya orang, ya kan? Kita nggak tahu kan itu puisi itu sudah dikutip kemana saja kalau sudah lama. Nanti di Draft2 Digital itu nanti dideteksi, oh ini asal puisinya dari sini, bukan karyamu original, padahal itu sumbernya. Tapi mereka kan nggak tahu karena kita publikasinya di situ terlambat. Tapi kalau kita renovasi, ya masih bisa ya. Kalau Bisa, direnovasi. asalkan itu dibuat, misalkan istilahnya ya, diganti puisi-puisi yang baru, itu nggak apa-apa. Tapi kalau itu sudah bertahun-tahun terus dikasihkan lagi, aduh, jangan, resiko. Saya Ya, izin bertanya, Cak. Terima kasih, Cak. Oke ya Bu, terima kasih, semoga Terima menjawab. kasih banyak ilmunya, Cak. Ya. Izin masuk, Cak. Izin masuk dari Garut. Coba itu apa namanya, raise hand. Raise hand. Oke, Hamid Husaini ini baru terlihat, tadi nggak terlihat. Hamid Husaini, silakan. Cak. Dari Jawa Barat, Cak. Oke, silakan Pak. Pertanyaan pertama untuk pemilihan kata kunci, apakah ada perbedaan kalau misalnya kita pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris? Kemudian yang kedua, saya kan punya buku tuh 2 bahasa Sunda sama bahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya saya ajukan, misalnya jadi saya jadikan 2 buku, jadi 1 buku bahasa Indonesia, 1 bahasa Sunda, apakah nanti akan kedetek dengan Perpusnas enggak nanti pas di Draft2 Digitalnya? Misalnya saya ajuin ISBN baru tapi yang 1 bahasa Indonesia, yang 1 bahasa Sunda. Ini asalnya 1 buku tuh 2 bahasa, Cak, gitu. Oke. Jadi ini sumber ISBN-nya yang pertama tadi itu masalah apa tadi itu? Kata kunci pakai kunci. bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Ya, sama aja, nggak ada perbedaan. Yang penting kan sesuai dengan bahasanya. Sesuatu yang berhubungan dengan judul itu masukkan ke kata kunci. Jadi kira-kira orang untuk menemukan buku itu mereka kira-kira cari apa, kita masukkan di situ. Terus untuk ISBN tadi, terus 2 bahasa dan lain-lain. Satu hal yang saya tahu, Pak, Draft2 Digital itu hanya mensupport bahasa nasional. Jadi mungkin Indonesia support, kalau Sunda tidak. Tapi kalau saya lihat tadi pilihannya ada. Nah, kalaupun ada, coba Bapak klik. Biasanya itu toko buku yang mau menerima itu sedikit, atau kadang tidak ada. Nanti di step-step terakhir itu kan ada buku ini bisa dipublis di mana aja. Kalau bahasa Indonesia masih banyak yang mau, tapi kalau Sunda nanti coba dicek sendiri. Kalau banyak toko buku yang masih mau menampung, ya alhamdulillah. Tapi pengalaman saya tidak. Oh, gitu. Semoga ada perubahan ya, semoga ada perubahan. Yeah. Tapi nanti coba aja deh sendiri. Sunda bisa atau tidak. Tapi nanti nggak apa-apa itu ISBN-nya, Cak. Nggak akan kedetek sama yang ISBN yang sudah diajukan nggak, yang sudah keluar. Ini Perpusnas itu dapat ISBN dari London, Pak. ISBN ini dapatnya dari US, beda sumber. Oh. Tapi kalau masalah legalitas sama. Perpusnas itu tidak mengeluarkan ISBN dari Indonesia. Mereka kan masih broker ya. Masih
mereka sumbernya juga dari luar negeri gitu loh. Oh iya iya iya. Yang penting itu kualitas karya Bapak, bukan formalitas terdeteksi atau perpusnasnya. Itu nomor kesekian lah. Yang penting ada ISBN yang legal dan alhamdulillah itu bisa diatasi gitu loh dengan draft digital. Oh, Saya sudah pakai ini 3 tahun, sudah rutin royalti juga. Insya Allah bukan perusahaan yang bodong atau gimana. Bahkan publisher besar yang di Amerika itu sudah pada merger ke draft digital. Hanya orang kita saja banyak yang belum tahu. Makanya saya pesan pada Bapak Ibu semua yang di sini, ilmunya jangan sampai berhenti. Salurkan ke yang lain. Itu jadi amal jariahnya Bapak Ibu. Salurkan ke daerahnya masing-masing. Minimal ke keluarga lah. Jangan sampai anak-anak kita, saudara-saudara kita yang jago nulis, jago berkarya, itu tidak terfasilitasi. Jangan sampai. Itu ya. Ya, makasih, Cak. Oke, ada lagi? Ya, izin masuk, Cak. Oke, Bu Sri, silakan bertanya tadi juga. Ini saya kan baru upload filenya. Sekarang langkah apa yang harus saya lakukan lagi? Oh, baru sampai situ. Japri saja, Bu. Iya. Japri saja, sudah malam, kasihan teman-teman. Tadi sambil ngedit-ngedit. Iya. Japri saja, Bu. Ya, tak bantu. Insya Allah tak bantu. Oh iya. Khawatir. Iya. Teman-teman juga banyak kok yang screenshot layar terus, Cak, habis ini gimana, Cak? Cak, ini gimana, Cak? Aduh, saya itu kalau saya slow respon, berarti saya menjawab yang seperti itu. Ya, jadi mohon dimaklumi. Oke. Ya, Next makasih. ya. Iya. Sama-sama. Next. Sudah, tidak ada? Oke. Cak, satu lagi lah, Cak. Oke. Terakhir, Cak. Ya, Ya. silakan. Tadi kan kita sudah buat tuh, Cak. Misalnya kita mau lihat, kita menggunakan nih. Kalau hasil karya tadi sudah keluar ISBN-nya, kita mau cetak sendiri untuk gunakan untuk kenaikan paket angka kredit misalnya gitu. Nah, ini gimana caranya, Cak? Nah, itu sebenarnya ilmu itu ya saya share di buku Door Prize. Jadi bagaimana publikasi buku cetak ber-ISBN dengan draft to digital. Ya, nanti saya share Bapak Ibu. Insya Allah besok saya share. Soalnya kalau hari ini Bapak Ibu, waduh saya kewalahan. Ini recording kan ini. Nanti saya upload dulu ke YouTube, saya render dulu dan lain-lain. Kalau hari ini aduh nggak jadi. Udah malam juga. Oh iya, makasih. YouTube-nya ya, Cak. Mungkin untuk 1 minggu ke depan ya Bapak Ibu ya. Saya mungkin slow respon. Saya ada acara nikahan. Jadi nggak bisa se-fast respon biasanya. Gitu, ya. Mohon dimaklumi. Iya, selamat ya, Cak. Ada lagi? Saya minta akun YouTube ya, Cak. Akun YouTube. Oh, nanti saya bagi kok ke situ ke grup kalau sudah diupload ya. Siaran langsung. Siarannya gimana saya upload. Ya, makasih, Cak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Kok ngantuk, Cak? Ya, saya dengar. Cerita nanti. Firman. Gimana? Ibu Nerdawati mau tanya? Ya, belum bisa, Cak. Tadi nggak pakai laptop. Oh, nggak pakai laptop. Nanti di Japri ya. Aduh. Japri, Bu, Japri, Ya, jurus udah, Japri. Nanti aja. di Japri ya. Kalau pertanyaan Cak habis ini gimana? Sampai sini gimana? Aduh, itu Japri aja. Tadi buka di laptop ya web tadi, Cak. Tapi nggak pandai mengisinya. Ya, apa-apa, belajar pelan-pelan. Sudah ya Bapak Ibu. Oma masih ada utang juga nanti yang di Japri, yang Japri kemarin belum Oma kirim. Oke. Bikin ya, tetap dikirim. Siap. Salam dari Aceh. Makasih, Cak. Ya, semuanya. Bapak Ibu, saya akhiri dulu ya. Terima kasih sudah datang. Terima kasih ilmunya, Cak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses nikahannya ya, Cak.
Salam untuk semua. Salam kangen. Salam PPMS. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum.